Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna Arwani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mata Kuliah Pengembangan Media dan Bahan Ajar IPA di SD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya, yaitu materi tentang makhluk hidup. Makhluk hidup. 1. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ialah bernapas, mampu beradaptasi, bergerak, peka terhadap rangsang, membutuhkan nutrisi, berekskresi, reproduksi, tumbuh dan berkembang. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Pernapasan yang menggunakan oksigen disebut pernapasan aerob, sedangkan pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut pernapasan anaerob. Beberapa contoh pernapasan hewan. Yang pertama, cacing bernapas menggunakan kulit, ikan bernapas menggunakan insang, sedangkan serangga bernapas menggunakan trakea. Burung bernapas menggunakan pundi-pundi udara, sedangkan manusia bernapas menggunakan paru-paru. Katak bernapas menggunakan paru-paru beserta kulit. Sedangkan alat pernapasan pada tumbuhan yaitu pertama stomata, lentisel, dan rambut akar. Bergerak seluruhnya atau gerak aktif, contohnya berpindah tempat. Bergerak sebagian, contohnya pada tumbuhan. Kaki pada sebagian besar vertebrata, sirip pada ikan, sayap pada burung, kaki semu pada amoeba proteus. Contoh kaki semu pada Pseudopodia dan daun putri malu mengatup setelah disentuh. Contoh dari bergerak sebagian yaitu bunga matahari bergerak mengikuti kemana arah matahari. Membutuhkan nutrisi. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain atau heterotrof. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya yang dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut autotrof. Contoh dari manusia membutuhkan makan sebagai nutrisi untuk energi dan melakukan aktivitas. Burung membutuhkan nektar ataupun cairan dari bunga sebagai energi untuk ia bisa terbang dan beraktivitas seperti layaknya ia terbang. Contoh salah satu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri yaitu tumbuhan dengan cara berfotosintesis dengan bantuan udara, cahaya, oksigen, dan matahari. Mengeluarkan zat-zat sisa atau ekskresi. Semua makhluk mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan, respirasi, ekskresi, dan defekasi. Respirasi ialah proses pernapasan, pengeluaran zat karbon dioksida dan uap air. Proses ekskresi metabolisme mengeluarkan urin. Defekasi adalah pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat kuantitatif, sifat irreversibel. Sifat kuantitatif terdiri dari berat, tinggi, besar, volume, dan ukuran, sedangkan sifat irreversibel tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan ukuran atau biomassa. Tubuh yang bersifat tidak dapat kembali disebut irreversibel. Gejala tumbuh dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi, atau berat tubuh. Adanya perkembangan dapat dilihat dari adanya perubahan menuju dewasa atau adanya perubahan kemampuan aktivitas tubuh. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Cara berkembang biak terdiri dari dua. Yang pertama, generatif dan vegetatif. Generatif terdiri dari induk jantan dan induk betina, sedangkan vegetatif hanya satu induk. Vegetatif pada hewan cacing pipih serta tunas pada hidra. Generatif pada hewan yaitu ovipar pada katak, vivipar pada singa.
Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan atau respon terhadap stimulus yang diterimanya dari lingkungan. Perubahan atau pengaruh dari luar tubuh kita sebut stimulus atau rangsang. Reaksi setiap makhluk hidup terhadap stimulus kita sebut respon. Alat indera pada hewan dan manusia. Indera merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indera pada manusia dan hewan antara lain mata, yaitu menerima rangsang cahaya, telinga menerima rangsang getaran suara, hidung menerima rangsang bau, kulit menerima rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka, lidah menerima rangsang rasa pahit, manis, dan asin. Sedangkan pada tumbuhan, lebah mencium bau nektar, yaitu menggunakan alat hisapnya. Daun putri malu mengatup ketika disentuh. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Kemampuan beradaptasi memungkinkan makhluk hidup untuk bertahan dalam kondisi yang berubah. Contoh beberapa adaptasi pada hewan yaitu unta dapat beradaptasi di gurun pasir yang sangat panas. Bebek dapat beradaptasi baik di darat maupun di air. Contoh adaptasi pada tumbuhan, kaktus yaitu dapat beradaptasi di kondisi yang kering, sedangkan bunga teratai dapat beradaptasi di air.